Oke, ya, terima kasih teman-teman telah hadir di bimbingan perdana malam ini ya. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal, nanti saya share screen ya. Oke, sebentar. Screen-nya kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi di pertemuan perdana hari ini mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Jadi yang pertama, ini sebetulnya terkait tugas saya ya. Jadi nanti di apa namanya, dalam proses bimbingan itu saya sebagai pembimbing materi diberikan tugas antara lain ya. Jadi saya memberikan arahan agar nanti apa, ide atau pemikiran teman-teman nanti dapat dituangkan dalam apa, tulisan yang baik dan benar gitu ya. Saya juga nanti memberikan petunjuk gitu ya, urutan dalam penulisan skripsi. Kemudian nanti saya memeriksa apakah gagasan tadi sudah sistematis ya ditulis dan mudah dipahami. Terus nanti juga harapannya mahasiswa bisa menulis skripsi secara efisien ya. Jadi kan nanti ada hal meneliti, katakanlah eksperimen gitu ya. Hal yang kedua nanti untuk menulis. Kemudian saya juga diharapkan bisa nantinya mahasiswa bisa mengambil studi pustaka yang lengkap gitu ya. Jadi nanti mungkin tidak hanya skripsi atau buku, tapi juga mungkin jurnal lain yang terkait yang relevan. Kemudian, nah aturan yang lain, jadi eh, saya sebagai pembimbing materi sebetulnya punya hak untuk mengubah judul skripsi ya, walaupun sudah disetujui program studi. Tadi saya sudah kasih beberapa catatan di halaman bimbingan kita tuh yang di Excel-nya ya. Eh, dari 12 orang yang oke tadi baru 5, nanti yang sisanya 7 bisa disesuaikan judulnya sesuai komentar saya nanti ya. Kita bahas satu-satu. Kemudian idealnya penelitiannya 1 bulan ya, dan penyusunan skripsinya maksimal 3 bulan gitu ya. Nanti persiapan sidang 2 minggu. Jadi harapannya dalam 1 semester ini bisa selesai. Mungkin penyusunannya ini kan ideal ya, tapi mungkin ini bisa lebih dipercepat ya penulisan skripsinya. Nanti jangan terlalu lama gitu ya, karena biasanya nanti akan ada sidang mungkin di bulan sebelum akhir semester ya, mungkin di bulan Juli atau Agustus nanti akan ada sidang. Kemudian untuk membimbing materi nanti teman-teman bisa konsultasi 8 sampai 10 kali. Eh, dan kalau nanti pembimbing teknis itu antara 6 sampai 10 kali gitu ya. Di situ juga ada aturan ya, kalau teman-teman tidak memenuhi klausul poin ini, maksudnya ini saya salah ketik ya, 3 dan 4 nih ya. Eh, Ya ada kalanya dia bisa apa, di hold gitu ya, atau di postpone ujian skripsinya ya. Jadi harapannya tapi nanti mungkin teman-teman bertanya ya, apakah saya harus bimbingan 8 sampai 10 kali? Sebetulnya nanti saya jelaskan ya di halaman lain proses bimbingannya seperti apa ya. Jadi sebetulnya tidak perlu ketemu sebanyak ini, tapi nanti cukup beberapa kali ketemu, tapi mungkin babnya sekali datang bisa 2 atau 3 bab gitu ya. Jadi lebih cepat. Eh, ya, jadi nanti di halaman skripsi itu ada beberapa bagian ya. Jadi bagian pertama itu dinamakan bagian pembuka. Jadi nanti ada halaman sampul gitu ya, cover, kemudian ada halaman judul, judul dalam. Nanti teman-teman ada halaman persetujuan dosen pembimbing gitu ya. Kemudian halaman berikutnya setelah ujian nanti ada tim penguji, nanti ada berita acara ujian komprehensif, nanti ada halaman persembahan kalau ada ya, ini opsional.
Nanti ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, kemudian dilanjutkan daftar gambar, tabel, lampiran, atau ada juga namanya daftar istilah ya. Ini tapi opsional. Jadi ada dua hal yang opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi ini bagian pembukanya sebelum bab satu ya. Nah, nanti di bab satu teman-teman atau bagian pendahuluan ya. Nanti poinnya tuh 1.1 itu ya. Misalnya eh, yang perlu ditulis itu adalah latar belakang ya. Biasanya nanti penguji akan suka kalau di latar belakang tuh ada data ya. Jadi tidak hanya narasi, katakanlah teman-teman sampai 3 halaman tapi nggak ada datanya. Yang saya maksud ini seperti statistik gitu ya. Misalnya eh, kalau tentang sistem berapa banyak orang yang di situ ya. Misalnya atau misalnya kalau tentang penjualan berapa banyak data penjualan atau berapa banyak eh, kalau area kebun gitu ya berapa banyak yang perlu disirami. Nah itu perlu ditambah data-data ya, bisa dalam bentuk grafik, tabel atau yang lain. Kemudian 1 2 nanti ada identifikasi masalah. Jadi kan untuk eh, supaya skripsinya fokus dia harus ada apa masalah yang teman-teman temukan ya. Nah, nomor 1 3 identifikasi nanti bisa ada beberapa ya, mungkin bisa 5 atau sampai 7 masalah, tapi nanti di 1 3 itu ada batasan ya, atau istilahnya ruang lingkup. Jadi nanti misalnya yang mau dibahas hanya bagian A, B, C gitu ya, kemudian teknologinya menggunakan apa, nah itu dituangkan di 1 3 batasannya ya. Nah yang penting itu 1 4 gitu ya. Jadi rumusan masalah. Nah rumusan ini misalnya eh, formula umumnya seperti ini ya. Jadi nanti bagian A itu biasanya untuk mengetahui ya atau menganalisa kondisi apa saat ini di mana gitu ya. Jadi biasanya rumusnya gitu ya. Katakanlah untuk mengetahui kondisi sistem penjualan barang saat ini di PT ABC misalnya. Nah, jadi kan teman-teman akan terjun ke lapangan gitu ya, ke tempat penelitian, maka uh, D-nya tuh ini isinya di mana gitu ya. Kemudian kondisi yang diteliti ini kondisi apa, misalnya kondisi untuk pemberian pupuk ya. Tadi kalau saya baca judul-judulnya tuh misalnya kondisi uh, apa sistem yang berjalan intinya ya. Nah, kan nanti B-nya baru bagaimana merancang atau mengimplementasi ya sistem yang dibuat ya atau aplikasi atau apapun di di-nya ini masih sama ya di tempat penelitian teman-teman ya. Yang ketiga biasanya bagaimana menguji sistem tadi ya di mana. Jadi formula perumusan secara umum ada 3 ini ya. Kalau mau tambah boleh ya silakan. Tapi paling enggak ada 3 bagian ini ya. Jadi yang pertama untuk mengetahui kondisi saat ini, kemudian untuk merancang atau mengimplementasi sistem di mana, baru bagaimana menguji sistem tersebut ya. Nanti tujuan penelitian itu tinggal menghilangkan rumusan masalah ini ya, kata tanyanya dihilangkan. Jadi misalnya uh, tujuannya satu untuk mengetahui atau menganalisa kondisi bla bla bla. Nanti untuk melakukan perancangan atau pengimplementasian sistem bla bla bla. Untuk melakukan pengujian bla 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 itu ya. Jadi 1 5 nih hanya replikasi dari 1 4 sebetulnya. Jadi tapi dihilangkan kata tanya ya. Nah, nanti 1 6 itu ada manfaat penelitian. Jadi biasanya satu untuk tempat penelitian nanti dibikin balet misalnya ada 2 poin atau 3. Nanti untuk Unipi, untuk penulis ya atau peneliti, dan terakhir untuk penelitian selanjutnya atau peneliti selanjutnya ya. Jadi nanti silakan dibuat balet atau pointers gitu ya. Nah, nanti di bagian bab satu isinya kira-kira seperti ini ya. Mungkin teman-teman udah bikin di proposal sebelumnya, tapi kalau belum seperti ini nanti silakan disesuaikan. Sampai sini ada yang mau tanya dulu atau saya lanjut dulu aja ya? Nanti baru ada diskusi. Nah, di
Bab 2 itu nanti isinya landasan teori ya. Jadi ada 21 tinjauan pustaka. Nanti kan ini ada poin berikutnya ya, 211 misalnya terkait apa pengertian sistem, nanti pengertian IoT misalnya gitu ya. Nanti pengertian apa lagi bla 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 itu ya. Nah, ini nanti penelitian dua-dua ya, penelitian sebelumnya atau yang relevan. Ini teman-teman bisa buat minimal 5 gitu ya, yang relevan nanti dalam bentuk tabel. Isinya bisa penulis namanya ya, kemudian tahun terbit, kapan, judulnya apa, menggunakan metode apa, alat atau toolsnya apa, hasil penelitiannya apa. Jadi misalnya contoh ya, penulisnya si X, tahun terbit 2022, judulnya implementasi IoT apa, di mana, toolsnya Arduino misalnya ya, atau apapun lah. Kemudian di sini hasil penelitiannya alat tadi untuk mendeteksi apa misalnya. Nah, nanti ini dibikin tabel gitu ya. Isinya kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti yang terakhir ditulis nama kalian sendiri ya. Misalnya Budi tahun 2026 tentang apa gitu ya. Menggunakan apa, hasil yang diharapkan. Jadi hasil penelitian nanti hasil yang diharapkan ya. Kemudian 23 ini tools yang digunakan. Jadi di sini misalnya teman-teman menggambarkan kondisi saat ini menggunakan UML gitu ya. Nanti ada use case, ada activity diagram. Nanti ini teorinya ada di tools ini ya. Kemudian tadi kalau pakai sensor IoT dia ada di 23. Nanti mungkin 231, 232, 233 itu ya. Kemudian 24 nanti ada kerangka kerja teoritis ya. Jadi nanti ada gambar diagram, flowchart. Nah, nanti teman-teman gambarkan dari start gitu ya. Bagaimana penelitian ini dimulai hingga selesai ya. Nanti eh, akan ada contohnya nanti. Untuk bab 2 itu teman-teman nanti bisa gunakan Google Scholar ya. Jadi misalnya teman-teman ingin apa namanya penelitian terkait tadi ya di bab 2.2. Nah, nanti teman-teman tinggal tulis penelitian teman-teman, nanti keluar kan eh, apa artikel yang terkait gitu ya. Nah, teman-teman bisa download PDF-nya, kemudian itu bisa ditaruh di poin 2.2 gitu ya. Jadi tergantung judulnya nanti ya. Jadi nanti judul teman-teman ditulis di sini, nanti ada dokumen yang mirip ya di sini. Nah, ini PDF-nya bisa di-download sebagai referensi di bab 2.2 tadi ya, menggunakan Google Scholar ya. Pakai yang lain juga nggak masalah ya. Kalau senang bahasa Inggris, teman-teman bisa ke Science Direct misalnya atau ke IEEE, itu juga nanti sama ya. Cuma memang kalau di sana bahasanya bahasa Inggris. Kemudian tadi harapannya sumber rujukannya gitu ya, jurnal gitu ya. Eh, Bisa nasional atau jurnal internasional ya. Contoh kalau seperti ini jurnal nasional nih ya. Ini jurnal nasional. Kemudian bisa juga proceeding atau istilahnya conference ya, baik nasional internasional, bisa juga skripsi atau buku ya. Minimal ya paling nggak 5 sampai 7 tahun terakhir itu ya. Ya skripsinya juga jangan yang terlalu lama itu ya, kayak 5 tahun terakhir misalnya. Jadi nanti di bab 2 isi rujukannya tuh ini ya. Jadi harap kurangi eh, referensinya dari website ya, misalnya Wikipedia atau website yang apa pengertian-pengertian itu sebaiknya dihindari ya. Jadi bab 2 nanti sumber rujukannya atau referensinya 1 sampai 4 ini ya, tinggal dipilih. Kemudian nanti bab 3 itu metodologi. Jadi ada 31, 32 gitu ya, 33 dan seterusnya. Nanti misalnya desain penelitian, teman-teman bikin alur flowchart-nya gitu ya. Nanti diberikan narasi, nanti misalnya ada data, sumber datanya dari mana, lokasi, waktu penelitiannya di mana itu ya. Lokasinya di mana, waktunya kapan. Ini nanti biasa dibikin tabel, eh, misalnya katakanlah 3 minggu gitu ya. Per minggu dibikin, sorry, 3 bulan nanti dibikin per minggu ya. Katakanlah ada 12 kolom gitu ya. Kemudian ada pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya, sama perancangannya mau seperti apa gitu ya, metode perancangannya.
Nah, yang penting nanti di bab 4 ya. Jadi nanti bab 4 berupa analisis dan pembahasan. Jadi 41 nanti isinya analisis sistem berjalan ya, atau istilahnya ini kondisi saat ini. Nanti teman-teman bikin narasi lokasi penelitiannya ya. Misalnya sejarahnya tempat itu, kemudian ada kalau ada struktur organisasi, cerita strukturnya. Kalau ada job desk masing-masing orang bisa cerita itu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa gambarkan 1412 ya, use case diagram. Jadi misalnya aktornya ada berapa, misalnya ada penjaga gudang atau pimpinan, kemudian buat activity diagramnya juga. Nanti baru 1413 itu ada alternatif pemecahan masalah gitu ya. Nah, ini yang teman-teman teliti ya. Jadi ini lokasi eh, apa kondisi saat ini. Nah, baru nanti di 42 mulai eh, perancangannya ya. Jadi sistem usulannya seperti apa. Jadi nanti mungkin ada gambar prototype gitu ya. Tapi juga ini bisa isinya ini ya. Use case itu juga bisa ya. Jadi nanti use case usulannya seperti apa. Misalnya dari 3 aktor jadi 2 aktor misalnya gitu ya. Kemudian use case-nya apa. Nanti activity-nya kalau ada database dia bisa kelas diagram misalnya. Baru nanti ada gambar rangkaian kalau IoT atau kalau sistem mungkin yang lain. Nah, baru nanti ada implementasi. Kalau yang IoT mungkin nanti ada screenshot gitu ya, foto implementasi alat. Jadi alatnya sudah dirakit, sedang dinyalakan, itu bisa ditampilkan dan diberi narasi ya. Jadi nggak cuma kuncinya sih kalau ada tabel atau gambar itu jangan dibiarkan kosong ya. Jadi nanti teman-teman bisa kasih eh, narasi satu paragraf gitu ya. Misalnya tabel 43 itu tentang apa? Nanti dijelaskan satu paragraf gitu ya. Nanti 44 biasanya pengujian ya. Ini hasil ringkas. Nanti detailnya itu ada di lampiran ya. Jadi misal teman-teman menguji alat, eh, yang ujinya kan nggak satu kali ya, katakanlah 20 kali percobaan gitu ya. Nanti hasil ringkasnya di 44, tapi hasil detail pengujiannya bisa di lampiran. Nanti ada spesifikasi hardware software 45, kemudian ada 46 jadwal pengembangan ya, atau implementasi sistemnya. Jadi bab 4 kira-kira isinya ini. Yang akan banyak nanti di 42 ya. 42 sama 43 ini bisa bercabangnya banyak ya. 421, 422, 423 dan seterusnya. 43 juga sama nanti implementasinya bisa banyak. Nah, bab 5 itu penutup ya. Isinya kesimpulan saran. Jadi kesimpulan tuh menjawab rumusan ya. Jadi kalau teman-teman ada 3 rumusan tadi ya, maka minimal kesimpulannya ada 3 itu. Jadi ceritanya kondisi saat ini tentang apa di mana menunjukkan bahwa bla bla bla, misalnya sistem masih manual atau misalnya belum terdapat apa misalnya kalau yang tentang framework ya belum adanya peta jalan kerangka kerja untuk apa sistem misalnya. Nah, baru nanti hasil perancangannya atau hasil implementasinya menunjukkan apa. Jadi ini hasilnya ya. Misalnya berhasil diimplementasi pada apa gitu ya. Dengan ditunjukkan misalnya alatnya bekerja dengan baik gitu ya. Nanti baru C hasil pengujiannya menunjukkan setelah dilakukan pengujian beberapa kali misalnya hanya 5% yang gagal ya, sisanya 95% berhasil misalnya. Nah, nanti kalau ada temuan lain silakan cerita di bagian D ya. Tapi paling nggak kalau rumusannya 3, kan tadi rumusannya 3 ya, maka ininya simpulannya ada 3. Nah, 52 saran itu dikerjakan apa yang tidak dikerjakan maksudnya, ditulis apa yang tidak dikerjakan. Jadi teman-teman bisa itu, misalnya harusnya ini pakai ini, nah itu taruhnya di saran nanti. Kemudian bagian akhir setelah bab 5 itu ada daftar pustaka ya. Harapannya sih minimal 15 jurnal, proceeding atau buku gitu ya.
Eh, Limitnya nggak ada ya. Adanya limit minimal, tapi limit maksimal terserah teman-teman mau sampai berapa puluh juga nggak masalah. Kemudian nanti ada lampiran, nanti yang dilampirkan ini ya kartu monitoring bimbingan materi dari saya, bimbingan teknis dari dosen yang satunya. Kemudian nanti buat daftar riwayat hidup atau biodata penulis, nanti ada surat keterangan penelitian ya dari tempat teman-teman meneliti. Kemudian ada pertanyaan wawancara dan hasil wawancara ya. Jadi eh, ini dibuat. Kalau ada kuesioner silakan dilampirkan ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, nanti ada hasil detailnya pengujian ya. Boleh black box, boleh SIT, boleh UIT ya, user acceptance test. Ini pokoknya yang detail pengujian boleh ditampilkan. Data penelitian ini yang lengkap boleh ditampilkan dan potongan source code ya. Jadi ini hanya cuplikannya aja ya. Kalau teman-teman nulis coding sampai 10.000 baris ya cukup kira-kira 200 baris misalnya. Jadi nggak perlu semuanya ditampilkan. Kalau yang buat program ya. eh Biasanya kesalahannya ini ya. Jadi sebelum tanya jawab, jadi ada kesalahan penulisan. Jadi eh, teman-teman bisa merujuk ke KBBI ini ya. Mungkin sekarang bukan Kemdikbud ya. Jadi nanti teman-teman ketik KBBI aja nanti misalnya kata seperti ini ya di atas itu ya, di spasi atas itu ya. Nanti ada praktek misalnya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin penulisannya tinggal masuk ke KBBI. Tanda baca juga penting ya. Misalnya ini namun demikian, koma, dengan kata lain, koma, maka, koma misalnya. Jadi ini ada tanda baca. Italik untuk kata asing. Kemudian nanti penomoran gambar seperti ini ya. Jadi kalau gambar itu ada gambar, kemudian ada judul gambar di bawah gambar ya. Jadi gambar 1.1, ini di bab 1 misalnya ya. Statistik apa, atau misalnya fenomena apa. Nanti tabel, tabel 1.1, kalau tabel dia di atas itu ya. Jadi sebelum tabelnya, judul tabelnya dulu. Kemudian tadi latar belakang ya, tadi sudah saya bilang, sebaiknya ditambah statistik ya, sebagai penguat atau justifikasi yang teman-teman tulis itu penting gitu ya. Nah, tadi ini hubungannya ya. Jadi rumusan itu terkait tujuan dan terkait ke kesimpulan ya. Jadi rumusan misalnya bagaimana merancang sistem informasi akademik pada ABC. Nanti tujuannya untuk merancang sistem informasi akademik pada ABC. Nanti kesimpulannya dalam merancang ini kami menemukan atau mendapatkan hasil apa. Jadi antara tiga ini dia saling terkait ya. Jadi rumusannya, kemudian tujuannya, sama kesimpulannya tuh harus apa sinkron ya. Jadi jangan rumusannya apa, nanti tujuannya beda, kesimpulannya beda. Nanti saat ujian akan ditanya pengujinya kenapa tiga hal ini bisa beda ya. Jadi tiga hal ini harus sinkron ya. Sidang nanti teman-teman kalau sudah berkas selesai, nanti teman-teman akan mendapat tanda tangan pembimbing saya dan pembimbing teknis, kemudian nanti bisa persiapan PowerPoint ya, mungkin antara 10 sampai 12 slide gitu ya. Di beberapa kesempatan saya rekam tuh kumpulan presentasi sidang skripsi ya. Jadi silakan lihat link YouTube ini kalau teman-teman ingin eh, melihat bagaimana orang lain presentasi gitu ya. Atau yang demo aplikasi itu juga bisa teman-teman lihat seperti apa itu ya. Jadi eh, saya waktu itu punya kesempatan merekam dan diupload di YouTube. Nanti sidang eh, kalau setelah selesai ya. Jadi nanti biasanya paparan 10 sampai 15 menit, demo aplikasi itu 10 menit gitu ya. Ini kalau mulai mungkin mulai tahun lalu ya, saya minta bikin rekaman di YouTube ya, 5 sampai 6 menit gitu ya. Nanti videonya dibuat unlisted. Tujuannya agar kalau teman-teman demo alat, alatnya tidak jalan, teman-teman bisa tunjukkan video rekamannya gitu ya. Beberapa kesempatan saya sebagai penguji itu ada alat
mungkin satu atau dua mahasiswa yang tidak running ya saat sidang, dan dia nggak punya bukti rekamannya gitu bahwa alat itu telah jalan. Nah itu biasanya sama penguji itu akan dikurangi nilainya ya. Tapi kalau teman-teman bisa tunjukkan rekamannya, nah itu biasanya penguji masih maklum gitu ya. Oh ini ada uh, pengujiannya atau demo alatnya bekerja gitu ya. Kemudian sisanya tanya jawab 20 menit. Nanti pasca sidang teman-teman diminta revisi 2 minggu ya. Ini hubungannya ke dosen pengujinya. Kemudian nanti teman-teman dapetin tanda tangan penguji ya. Dan baru nanti dokumen finalnya di hardcover. Nilai sidang itu dari saya hanya 20% ya. Membimbing teknis 10%. Nanti yang tinggi itu penguji 1 dan 2 ya. 35%. Untuk dapat A itu minimal 80 ya. Jadi artinya kalau saya pun kasih 100 teman-teman, itu teman-teman baru dapat 20 poin ya. Jadi teman-teman perlu kerja keras saat sidang skripsinya ya. Jadi karena persentasenya ini 70 poin ya. Kalau maksimalnya dari penguji ya. Jadi harus apa istilahnya membuktikan saat sidang nanti ya, di prepare dengan baik. Tools yang dibutuhkan nanti teman-teman bisa gunakan Mendeley ya untuk membuat daftar pustaka otomatis. Jadi nanti bikinnya jangan manual gitu ya. Teman-teman bisa pakai Mendeley. Kalau perlu contoh nanti saya kirim linknya, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau ingin bikin daftar isi otomatis juga pakai ini ya, style table of content, nanti daftar isinya otomatis. Jadi 1 dan 2 ini tidak perlu manual ya. Ada caranya. Kemudian kalau bimbingan mungkin nanti saya akan pakai komentar ya, atau istilahnya track changes. Nanti teman-teman bisa lihat dokumen yang saya komentari ya. Saya nggak terima dokumen fisik yang di print ya. Saya bacanya yang digital aja. Jadi teman-teman sebelum bimbingan kirim file soft copy ke saya, nanti saya kasih komentar yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditambah itu ya. Jadi tidak perlu dicetak. Kan kita apa? Go green ya. Ini kartu monitoringnya, jadi nanti eh, ini dari saya yang ngisi. Jadi sekali datang langsung 2 atau 3 bab boleh ya. Misalnya nanti datang ketemu pertama, ketemu yang kedua dengan saya itu langsung bab 1, bab 2, bab 3 itu ya. Nanti saya tulis bab 1, bab 2, bab 3 ya. Walaupun teman-teman cuma ketemunya sekali ya. Itu udah saya hitung 3 kali bimbingan itu ya. Karena ada tiga tanggal ya. Jadi hari ini kan nanti yang paling atas ya, briefing tanggal hari ini tanggal 5 gitu ya. Nanti selanjutnya ya, bimbingan masing-masing silakan mau datang 1 bab boleh, kalau langsung 3 bab boleh, nggak masalah. Nanti ini saya isi, saya kasih di akhir bimbingan nanti ya. Ini sudah saya buat apa checklist kegiatan ya. Jadi nanti masing-masing orang silakan dipantau progresnya di spreadsheet yang saya sharing. Spreadsheetnya bentar ini ya. Nah ini kelihatan ini ya. Jadi ini saya ada zoom ya. Nah itu ya. Nah di situ ada komentarnya ya. Jadi silakan diperhatikan komentarnya. Misalnya punya Giovanni. Ini kan judul awalnya ini ya. Nah di situ ini saya kasih komentar lokus tempat penelitiannya terlalu luas ya. Jadi digital Indonesia itu. Jadi itu levelnya level skripsi ya. Jadi kamu tidak ingin mengubah dunia kan. Jadi misalnya lokusnya yang spesifik ya. Jadi misalnya di Kelurahan ABC atau di Kabupaten Tangerang misalnya. Jadi nanti silakan dicari tempatnya sesuai komentar ya. Jadi kata Indonesianya dihilangkan ya. Eh, jadi apa? Jangan terlalu luas. Kemudian Erik misalnya, Giovanni ada ya Giovanni? Ada. Ada Pak, ada Pak, ada Pak, ada siap, siap. Ya, jadi nanti tinggal cari tempat yang spesifik ya. Mau di kelurahan boleh, di kecamatan boleh, atau di mana lah, di wilayah tertentu kan, atau di
ya terserah kamu di RW berapa juga boleh ya. Maksudnya lebih spesifik. Kemudian Baik Pak, siap Erik, siap. ya Erik itu nama sensornya nih dihilangkan ya. Jadi menggunakan sensor kelembaban tanah. Jadi ini nggak perlu, nanti di delete aja gitu. Kemudian lokusnya belum ada ya. Jadi sebetulnya Erik mau meneliti di mana gitu. Jadi ini nanti silakan dibetulkan. Kalau Diki tadi udah oke, cuma kata IoT itu sebaiknya jangan disingkat ya. Kalau mau disingkat pun dipanjangkan dulu. Jadi teknologi Internet of Things ya, baru disingkat IoT kecil gitu ya, O-nya kecil. Jadi nanti tidak disarankan ada singkatan di judul ya. Jadi judul dipanjangkan. Tapi Baik Pak. secara ini udah oke nih. Jadi saya langsung tulis di judul revisinya. Nanti kamu judulnya ini. Kalau Muhammad Arif udah oke. Tadi udah saya cek. Rabani oke. Kalau yang Rio tadi hanya kata TIK-nya nanti dipanjangkan ya. Jadi pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baru dalam kurung TIK gitu ya. Dan perilaku bla 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 ini oke. Jadi Iya, sebetulnya Pak. ya Diki sama Rio nih oke. Kalau Rehan, nah ini juga terlalu general ya. Maksudnya smoke detector alarm sensor berbasis Arduino. Jadi eh, depannya sebaiknya dikasih tambahan kata ya. Katakanlah perancangan sistem atau implementasi sistem gitu ya. Smoke detector alarm berbasis apa pada pada apa nih? Jadi pada eh, apa lokusnya belum ada ya. Jadi si Rehan bisa tambahin kata depannya sebelum judul dan di mana lokasinya ya. Baik, Pak. Eh, Naufal belum ada judul penelitian, jadi nanti silakan ditambahkan. Kemudian ini juga sama, Rizal juga belum ada lokus penelitian. Restu ini juga kalau Restu mungkin nanti ini yang perlu di delete ya sebagai ini nih nggak usah nih. Ini kan tujuan ya sebagai mau dia monitoring. Ini saya lupa ya. Jadi nanti yang punya Restu saya tambahin nanti ininya delete aja ya. Restu ada nggak? Ada, Pak, hadir. Ya, jadi dengan bot Telegram di mana gitu ya. Sebagai Oh, media, langsung di tempat penelitian aja. ya ini nggak usah nih. Ini kan harapannya kan sebagai Oh media iya, bla bla bla. Jadi baik Pak, harap baik Pak. ya supaya judulnya nggak panjang-panjang. Kemudian Ahmad Iqbal udah oke. Kalau dia apa naro lokusnya di tengah ya. Ini juga oke. Jadi rancang bangun apa pada mana berbasis apa ini juga oke. Samuel belum ngirim judul ya. Kayaknya juga orangnya nggak ada ya. Samuel ada nggak ya? Samuel, Samuel. Oh ya, Samuel nggak ada. Mungkin ke laut kali. Sampai sini nanti ada pertanyaan. Nanti saya kasih warna ya. Jadi misalnya teman-teman kirim soft copy ke saya, itu nanti akan saya kasih warna orange gitu ya. Ini kan ada babnya ya. Misalnya hari ini hijau semua gitu. Nanti uh, kalau sekali ngirim misalnya bab satu, bab 2, bab 3 ini masih orange. Nanti setelah saya periksa kalau oke langsung saya hijaukan. Kalau yang biru berarti masih ada sedikit revisi gitu ya, perlu perbaikan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kontrolnya berdasarkan warna itu aja ya. Jadi saya bagi per bab. Nanti teman-teman kalau bimbingan ke dosen teknis bisa tunjukin link ini aja ya. Jadi link ini nanti kan ditanya, ini udah oke belum dosen materinya? Nanti teman-teman tunjukin link ini aja. Kalau hijau berarti udah oke gitu ya. Kalau masih biru, ini berarti ada perbaikan gitu ya. Jadi nanti kasih lihat dosen teknisnya data ini ya. Itu mungkin ntar terakhir kalau udah selesai semua baru saya kasih nilainya ya. Ya nilainya sih dari saya harusnya bagus semua ya. Karena saya sebagai dosen materi, jadi ya nilainya
harus maksimal gitu ya. Kemudian mungkin balik lagi sedikit. Sebentar. Jadi nanti checklist kegiatan ada di sini ya, di link ini. Silahkan dipantau tiap waktu gitu ya. Kalau saya lupa memberikan warna, nanti di WA aja di grup ya. Pak, saya udah bimbingan tapi belum diupdate itu ya. Kalau misalnya saya lupa. Nanti rujukan penulisan itu tetap buku panduan ya. Cuma kemarin saya minta belum dapat ya. Nanti teman-teman kalau punya buku panduannya silakan dilihat, diperhatikan di yang terakhirnya ya. Takutnya apa yang saya sampaikan mungkin berbeda ya. Misalnya aja sudah ada revisi misalnya, saya belum dapat. Jadi teman-teman silakan baca edisi terbaru. Yang mau merubah judul skripsi masih boleh ya. Jadi walaupun teman-teman sudah eh, punya judul, misalnya di pertengahan jalan tahu-tahu stuck gitu ya. Pak, lokasinya ternyata nggak visible untuk dilakukan penelitian. Misalnya saya ingin rubah lokasi, itu masih boleh ya. Jadi teman-teman nanti isi formulir, minta ke Pak Adianto. Nanti ada alasan di situ kenapa perubahan judul, nanti saya tanda tangan. Baru nanti kasih Pak Adi tanda tangan. Nanti judulnya akan diubah ya. Jadi judul masih boleh berubah selama bimbingan, silakan. Jadi itu kemudian apa lagi ya? Nah, jadwal bimbingan ini juga nanti bimbingan kedua ya dan seterusnya itu dapat dilakukan secara online atau offline ya. Kalau online via Zoom ini waktunya fleksibel ya. Kalau misalnya teman-teman masuk malam nih, bisa bimbingannya pagi. Kalau pas jadwal saya pagi, misalnya nggak ada rapat di kantor atau nggak ada kegiatan, maka kita bikin jadwal pagi oke gitu ya. Atau siang, habis makan siang jam 1, teman-teman mau bimbingan, nggak ada rapat, saya oke, waktunya kosong, itu bisa. Atau malam, misalnya jam 10 misalnya. Kalau saya masih oke, available, saya jawab gitu ya. Maksudnya kalau via Zoom ini waktunya fleksibel ya. Harinya mau hari apa silakan. Kalau saya pas waktunya ada dan bisa, kita bisa bimbingan saat itu juga gitu ya. Kalau offline saya hanya ada available 2 hari ya. Jadi Sabtu itu mulai jam 12.30 ya. Selesai mengajar sampai jam 14 di ruang dosen FK gitu ya. Di gedung FK. Sama hari Rabu, ini malam ya. Jadi kalau mau pagi, mau siang itu hari Sabtu. Kalau Rabu itu malam ya, jam 20 sampai 21 ini setelah saya mengajar di lab, itu ada waktu kosong, jadi silakan kalau mau ketemu tatap muka di hari Sabtu sama Rabu ya. Tapi kalau yang Zoom, ya ya kalau Zoom sih harapannya jangan hari Minggu ya, jadi hari Senin sampai Sabtu lah. Kalau waktunya oke, kita bisa Zoom gitu ya. eh ini perlu konfirmasi via WA ya. Jadi teman-teman nggak bisa tahu-tahu mau datang, Pak saya bimbingan ketemu itu ya. Kan saya perlu baca dokumen teman-teman ya. Jadi biasakan nanti kalau bimbingan kirim soft copy-nya dulu ke email saya. Katakanlah 1 hari sebelum bimbingan nanti saya baca. Jadi setelah saat bimbingan saya udah kasih tahu tuh. Oh ini yang perlu diperbaiki ini gitu ya. Jadi waktunya lebih efisien ya. Tapi kalau kamu langsung datang kan, saya belum baca dokumennya gitu ya. Maka bimbingannya nanti nggak efisien. Jadi seperti itu, silakan konfirmasi ya. Nanti untuk 1 kali waktu bimbingan maksimal 2 orang ya. Misalnya di jam hari Sabtu gitu ya, ada 1 orang mau bimbingan, nanti saya info si X mau bimbingan, ada yang mau ikut nggak? Nanti Rabu malam misalnya gitu ya. Atau ya Zoom misalnya saya buka jam berapa, ada yang mau bimbingan, ada yang mau ikut nggak gitu. Jadi maksimalnya 1 kali waktu bimbingan 2 orang ya, biar fokus ya. Kalau terlalu banyak tidak tidak fokus. Jadi itu jadwal bimbingannya, silakan dimanfaatkan waktu saya gitu. Ya ini mungkin pesan eh, sebelum ini ya. Jadi kan nulis skripsi itu sebetulnya puncak
perjalanan teman-teman ya selama kuliah ya. Maka eh, ya bagaimanapun hasilnya harus nantinya baik ya. Dia punya limit waktu ya. Banyak mahasiswa yang nggak selesai, dia akan lanjut di semester depan ya. Tapi harapannya grup ini selesai semester ini gitu ya. Tidak ada yang tidak selesai dan berlanjut ke semester berikutnya ya. Jadi timelinenya nanti diperhatikan. Tadi saya bilang dia butuh komitmen waktu luang ya. Jadi teman-teman, saya tahu beberapa orang kerja gitu ya. Mungkin semuanya kerja, tapi ini kan sebetulnya apa sih hal terakhir yang harus dilakukan gitu ya. Maka ya teman-teman kadang perlu banyak izin ke pimpinan gitu ya. Misalnya perlu ke tempat penelitian atau nanti deadline perlu mengumpulkan sesuatu. Nah, ini nanti perlu komitmen yang terutama yang sudah kerja gitu ya. Eh, Teorinya skripsi yang baik itu dihasilkan dari referensi yang baik ya. Jadi kalau semakin teman-teman banyak baca, itu nanti bahasannya akan kaya gitu ya. Tadi yang saya bilang referensinya bisa dari jurnal, buku, atau conference, atau eh, jurnal internasional misalnya ya. Harapannya ya semuanya bisa lulus dengan nilai A ya. Jadi kalau skripsi kan nanti mungkin 6 SKS ya, dan dia akan ditulis di ijazah gitu ya, di transkrip nilai. Tentu kalau dapat A, teman-teman akan punya kebanggaan ya buat cerita nanti sampai anak cucu gitu ya. Jadi ya pesannya apa serius dalam meneliti dan menulisnya itu ya. Sampai situ teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Bapak Ya, untuk lokasi, ya. eh, kalau misalnya pakainya kayak lokasinya ini greenhouse gitu, bagaimana? Kamu siapa Rizal ya? Iya Bapak. Iya nggak apa-apa. Greenhouse apa di mana kan? Misalnya greenhouse eh, namanya apa di Curug misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Kayaknya saya pernah deh bimbing semester lalu tuh juga sama tuh di greenhouse apa. Bentar, saya kasih lihat ya. Punyanya Jamie ya. Kenal Jamie nggak? Moh Jamie. Sebentar. I- Moh Jamie itu, bentar. Dia tentang, bentar ya. Nih, saya kasih lihat. Kelihatan nggak tuh? Ini saya zoom ya. Nah, misalnya dia bikin sistem kontrol otomatis nutrisi hidroponik dengan monitoring real time berbasis IoT pada greenhouse kan. Melonial Hydro Farm Curug misalnya. Boleh ya, nggak masalah. Jadi lokusnya boleh di PT atau di mana boleh. Atau nih di, karena di IoT dia di greenhouse Melonial Hydro Farm Curug itu boleh. Tapi kan biasanya eh, ada nama daerahnya kan, misalnya kamu di mana gitu. Boleh, boleh, silakan. Jadi nanti Rizal boleh tambah di mana ya. jika ini Pak, kalau misalnya saya juga mungkin di tempat yang sama gitu, apakah juga atau sebaiknya nyari eh, referensi tempat lain gitu? Tadi keputus di tempat yang sama apanya ya? Maksudnya ada temen yang lain? Untuk lokasi penelitiannya gitu, jika sama seperti yang di greenhouse yang di Curug itu tadi, apakah boleh? Hmm, tergantung ininya bikinnya. Kalau dia kan ini kan apa sih? Eh, Penyiraman ya. Penyiraman pupuk cair. Kayaknya sama sih sama si siapa tadi? Pemberian nutrisi hidroponik. Ini sebetulnya hampir sama ya. Kamu dengan si siapa namanya? Jamie ya.
Ya idealnya kalau memang ini ya ganti ganti lokusnya ya. Jadi cari tempat lain gitu ya. Karena nanti kalau petugas perpusnya ini kok sama sih gitu. Kan ini cuma beda yang ini kan sistem kontrol otomatis nutrisi hidroponik ya kan. Kamu kan sebetulnya juga pemberian pupuk gitu ya tadi ya. Nutrisi cuma beda beda istilah sebetulnya. Ya, Baik, Pak. Terima iya, kasih. iya. Silakan dicari tempat lain. Kalau udah mentok mungkin boleh aja sih. Karena memang kalau judulnya sih beda ya tadi. Judulnya beda. Ada lagi silakan yang mau tanya tentang bimbingan atau judul. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya tentang objek penelitian juga sih. Iya, Judul saya kan implementasi sistem klasifikasi penyakit kulit pada anjing. Nah, saya kan iya, bikin kayak model AI gitu kan, buat deteksi kulit dari foto atau gambar gitu. Nah, iya. saya ingin nanya objek penelitian itu boleh user public gak, Pak, penelitiannya? Seperti kayak misalkan kayak komunitas grup Telegram, kayak begitu. Lebih spesifik, Emang ada komunitasnya ya? seperti komunitas buat gitu. Ya, seperti Facebook gitu, tempat-tempat seperti itu. Apa kalau itu diperbolehkan nggak? Bentar. Intinya komunitas publik lah. Sebetulnya kalau bisa dilihat tanpa perlu login sih boleh-boleh aja ya. Cuma kalau Hmm. harus datanya apa kita perlu login nggak bisa dilihat itu kan artinya lokasinya khusus tuh. Kalau data sih, saya itu eh, Hmm. Gimana? di publik. Jadi sudah ada 4.000 gambar yang sudah dilabelin gitu. Jadi saya tinggal training model gitu, Pak. Hmm. Tapi tinggal objek penelitiannya aja sih. Bolehkah saya user publik gitu penelitiannya? Secara sebetulnya idealnya sih memang ada lokus ya. Jadi nanti tapi untuk kasus tertentu sebetulnya boleh juga sih. Jadi Oke, Pak. eh, tapi memang pada umumnya dia ada lokus penelitian. Katakanlah kalau ini di mana ya lokusnya? Kamu penyakit kulit pada anjing berbasis pada anjing. Rumah sakit hewan ini. Gimana ya? Klinik hewan atau dokter hewan mungkin Bapak masukkan. Iya, iya. Kira-kira tahu nggak rumah sakit atau klinik hewan ini? Sebenarnya sih sudah ya, Pak. Cuman kayak dapat akses ke sana itu susah banget gitu. Nah, itu masalahnya Itu dia. sebetulnya. Mhm. Eh, Walaupun sudah dapat misalnya dari surat kampus itu masih susah sih. iya, karena emang oke, jadi kan ini terkait medis ya. Jadi mungkin juga ada resistensi dari pihak medis ya, karena kan nanti datanya di training gitu ya, di labeling. Jadi mereka juga ya kalau ini semua bisa dilakukan sistem, kenapa perlu dokter kan pada akhirnya itu. Jadi apa istilahnya? Ya data medis itu emang data yang agak sensitif sebetulnya. Eh, tapi kalau kamu bisa berhasil, maksudnya datanya publik oke, tapi kira-kira nanti di klinik apa itu, apa ibaratnya nanti dia tuh pihak yang akan memakai aja gitu, test case-nya lah. Oh, Jadi oke, oke. jadi datasetnya tetap Dia tetap ada publik setan tetap publik ya. ya, Oke, tapi nanti hasil implementasi kamu tuh kalau dikasih ke klinik apa, nah itu akan cocok gitu. oke, oke. Kayak kayak ada lokusnya gitu, lokus semu ya. Ya, cuma Walaupun kayak tempat tes gitu ya penelitiannya. ya, jadi nanti hasil penelitiannya dimanfaatkan di klinik hewan apa gitu. Oke, oke, Pak. Nggak perlu ditulis di sini juga nggak apa-apa, tapi nanti saat pengujian hasilnya ini bisa diimplementasi di klinik apa, sebutin aja. Nggak Oh, apa-apa. oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, yuk, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau tanya tentang judul?
Untuk bimbingan nanti dikirim ke email Bapaknya yang mana, Pak? Saya belum tahu, Pak. Emailnya nama saya, jadi nanti nama saya @gmail.com ya. Kan nama saya Yoga, email pribadi aja lah, @gmail.com gitu. Atau email kampus juga boleh, 2019 @ipem ACID ya. Ini kalau mau CC ke sini nggak apa-apa. Kalau utamanya ini ya, mail to-nya ke situ. Kalau mau copy karbon ke email itu nggak apa-apa. Jadi ini sebelum bimbingan ya, misalnya 1 hari sebelum bimbingan kirim kirim soft copy ya, soft copy skripsinya ya, kayak gitu. Silakan. Jadi yang mau bimbingan nanti kirim dulu, nanti saya baca. Ada lagi yang mau tanya tentang hal lain? Boleh. Nanti saya kasih sampel-sampel skripsi yang sudah ada ya. Mungkin bisa jadi gambaran. Buat bab 4 terutama. Aman? Yang lain? Sejauh ini Aman, aman Pak, kok. aman. Aman ya? Oke. Nanti kita ketemu lagi apa namanya? Di bimbingan online atau offline selanjutnya ya. Jadi silakan yang mau online boleh via Zoom, atau yang mau offline tadi hari Rabu malam sama Sabtu siang ya. Kalau nggak ada pertanyaan dari saya, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di bimbingan kedua dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.